Manggon wonten ing mriki wiwit taun 1919. Menika saking rekasanipun nggih kados toya niku tebih lewate naik turun di bawah tanah itu lho ngantos mboten komanan banyu. Nyiduki mbaka nganggo bathok. Susah tenan nggih. Jam 2 dalu niku pun mangkat. Nek mboten lek mangkat mengke mboten oman banyu. Nami kula Bisa Murdiwiana. Sumur blik menika damelanipun simbah kula taun 21. Lajeng kula gunakaken sak sampunipun simbah kula mboten wonten menika dipun ginakaken nggih tiyang kathah. Nah, ini kebiasaan kami sejak dulu apabila mau mandi, mau masak harus menimba air dari sumur gali. Dan menggunakan sumur gali ini ada kesulitan bila musim kemarau atau kemarau panjang itu pasti untuk mencuci, apalagi kebutuhan yang agak banyak kami harus mencari sumber yang lain. Air merupakan kebutuhan pokok sehari-hari bagi makhluk hidup. Tidak hanya manusia, air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup lainnya, baik hewan dan tumbuhan. Tanpa adanya air, tidak akan ada kehidupan di dunia ini, karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Terkait dengan itu, guna menunjang kebutuhan air bersih kawasan Yogyakarta Sleman dan Bantul atau Karta Mantul, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, membangun sistem penyediaan air minum atau SPAM regional dengan kapasitas 700 liter per detik yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap 1, SPAM Bantar dengan kapasitas 400 liter per detik, dibangun tahun 2014 dan selesai 2018, dan sistem SPAM Kebonagung dengan kapasitas 300 liter per detik yang akan dibangun tahun 2020. Instalasi yang dibangun di lokasi ini dengan kapasitas 400 liter per detik. Pelaksanaan pembangunan ini dilaksanakan mulai tahun 2014, kemudian sampai dengan 2015, kemudian dilanjut lagi tahun 2016 sampai dengan 2018. Setiap pentahapannya itu dibangun dengan kapasitas 200 liter per detik, masing-masing di 2 tahun yang pertama 2014-15 dan 200 liter per detik di tahun 2016 sampai dengan 2018. Awalnya pelaksanaan pembangunan SPAM regional ini diprakarsai oleh Pemda DIY dengan Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya dan Ditjen SDA untuk memenuhi kebutuhan di kawasan perkotaan Yogyakarta. Kawasan perkotaan di Yogyakarta ini merupakan kawasan yang berkembang yang dengan terkonsentrasi dengan pengembangan jumlah penduduk. Nah, untuk saat ini cakupan pelayanan yang ada di kawasan perkotaan Yogyakarta itu baru mencapai sekitar 23%. Nanti dengan dibangunnya sistem SPAM regional Karta Mantul ini akan ditingkatkan untuk menjadi pelayanannya menjadi sekitar 50%. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya tentu kami mengalami berbagai macam kendala yang kami hadapi, diantaranya yaitu terkait perizinan-perizinan yang harus kami lewati, terutama pada saat pelaksanaan pemasangan pipa di mana banyak desa atau jalur yang harus kami lewati, yaitu kurang lebih sekitar total hampir 30 km, itu melewati kurang lebih sekitar 20-an desa yang harus kami sosialisasikan dan kami sampaikan terkait pelaksanaan pembangunan ini. Tapi dengan adanya sosialisasi dan komunikasi yang baik antara pihak
dari pelaksana dan juga dari instansi terkait dan juga masyarakat, ya alhamdulillah semuanya bisa dilaksanakan dan diselesaikan tepat pada waktunya. Spam Karta Mantul mampu melayani 70.000 sambungan rumah atau 350.000 jiwa. Dibangun guna memenuhi kebutuhan air bersih yang meliputi 3 wilayah administrasi, yaitu Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Sumber air baku berasal dari Sungai Progo yang disediakan oleh BBWS Rayup Opak. Di sini saya kesehariannya bertugas mengolah air bersih dari air baku Sungai Progo, diolah menjadi air bersih untuk layak dikonsumsi dan didistribusikan ke masyarakat Jakarta. Salah satu kendala kami di sini ketika cuaca sedang turun hujan atau musim hujan, itu kekeruan air baku bisa signifikan naik. Terkait pemanfaatan, saat ini memang masih sekitar 50% dari total kapasitas yang sudah dimanfaatkan oleh baik itu Pemda Bantul, Pemda Sleman, dan Kota Yogyakarta. Tetapi ke depan dalam hal ini mungkin pengelola yaitu dari pihak Pemda DIY itu sudah menyiapkan langkah-langkah untuk memaksimalkan pemanfaatan yang 50%-nya lagi. Kendala-kendala yang biasanya dialami oleh pengelola yaitu terkait terbatasnya sumber daya manusia, sehingga dalam pengoperasian ini masih terbatas personil untuk mengoperasikan instalasi pengolahan airnya. Dari keberadaan Spam Karta Mantul ini, PDAM Bantul sangat berterima kasih karena dari wilayah Kecamatan Sedayu, kemudian Pajangan, Bangunjiwo, dan Sewon, serta Kasian, ini kita sudah tidak ada idle capacity di existing. Sehingga untuk melaksanakan ekspansi perkembangan sambungan rumah sudah tidak mungkin. Sehingga kita untuk dari 3.000 penambahan sambungan rumah setiap tahun itu, hampir 60% ada di wilayah barat yang salah satunya ditopang dari Spam Regional Karta Mantul. Alhamdulillah dari pengelolaan Spam Karta Mantul kemarin sudah kami diskusikan untuk pengganti untuk sumber energi power supply-nya dari genset. Dan tahun ini Spam Karta Mantul ini sudah menganggarkan untuk pengadaan genset. Dengan selesainya pembangunan sistem penyediaan air minum atau Spam Karta Mantul, target 100, yang artinya target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi yang layak dapat terpenuhi dalam rangka menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik. Untuk kedepannya dari kami saat ini namanya sudah menjadi Balai Prasarana Permukiman Wilayah yang membawai terkait penyediaan air minum, kami juga akan mengembangkan spam-spam regional yang ada di Yogyakarta. Di antaranya kedepannya yaitu untuk spam regional Kamijoro, nanti untuk wilayah Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul, sekaligus untuk menyuplai air untuk bandara baru Yogyakarta International Airport. Kemudian ada lagi juga spam regional Banyusoco untuk wilayah pelayanan Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Dan juga nanti kedepannya ada juga spam regional dari Sungai Bawah Tanah untuk wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. Setelah PDAM masuk
di pegunungan kami sangat terbantu. Walaupun musim penghujan, musim kemarau kami sudah tidak kesulitan air lagi. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena PDAM sudah bisa dinikmati oleh masyarakat pedesaan. Harapan kami nanti pelayanan PDAM semakin meluas dan semakin baik dan dapat menjangkau seluruh masyarakat walaupun di pedesaan. Lajeng sak menika gandeng sampun wonten PDAM sumur menika sampun boten dipun ginakaken tiyang kathah, namung kadang kala menawi PDAM menika mati sumur menika tegesé dipun ginakaken. Wong kula niku nginggil kalih riki niku namung pinten nggih. 150 nek mboten nganti. Nek dong ming kurang saka 100 barang niku. Nek kula mboten wonten PDAM, mboten saged lancar anggen kula pados rezeki. Kula matur nuwun sangat saking jasanipun saking PDAM. Niki saking tanah kula saged berkahi sedaya warga mriki. Harapannya mungkin untuk spam regional bisa lebih meningkatkan lagi produktivitasnya dan kualitasnya dalam mengolah air bersih, kemudian bisa meningkatkan lagi infrastrukturnya. Semua dedikasi yang kami laksanakan di sini semata-mata untuk melayani masyarakat, khususnya warga Yogyakarta dalam hal kebutuhan air bersih.